Mute, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mencoba untuk melakukan sosialisasi tentang pedoman pengukuran kinerja keuangan berbasis strategi keuangan. Ya, pedoman ini pada dasarnya disusun oleh tim dosen yang terdiri dari saya, Abdurrahman, yang kedua Profesor Dr. Sabto Jumono, MA, dan yang ketiga Ibu Rupna, SST, MSI. Nah, apa sih yang menjadi urgenitas dari sebuah pengukuran kinerja keuangan berbasis strategi keuangan? Sebenarnya laporan keuangan pada dasarnya adalah sebuah foto atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam satu periode. Itu menjadi sangat penting. Kenapa dijadikan? Pada dasarnya kalau kita lihat di sini, merupakan informasi yang penting bagi pengambil keputusan. Karena memuat posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Jadi laporan keuangan bisa kita optimalkan, kita bisa memahami, dan kita juga bisa menjelaskan apa fungsi dari laporan keuangan dan bagaimana bisa mengoptimalkan laporan keuangan dalam dalam perusahaan kita. Nah, kontribusi laporan laba rugi dan neraca dalam memberikan informasi sangatlah nyata, gitu ya. Kita bisa paham tentang bagaimana kinerja perusahaan itu baik atau buruk, gitu kan. Kemudian di neraca bagaimana kondisi struktur modal kita dalam menjelaskan mana penggunaan modal kita diarahkan kemana, gitu kan. Apakah kebanyakan diaktifkan lancar, diaktifkan tetap, atau mungkin membangun image perusahaan dengan bentuk intangible asset. Itu bisa dijadikan suatu latar belakang dalam menyusun pedoman berbasis strategi ini. Nah, Norin di tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam satu aspek dalam laporan keuangan ada sebenarnya unsur dari modal intelektual, atau kalau kita biasa menyebutnya adalah intelektual kapital. Makna dari intelektual kapital itu apa sih? Sebenarnya menjelaskan tentang nilai tambah dari perusahaan atas sumber daya di perusahaan itu sendiri. Sumber daya itu bisa bentuknya adalah sumber daya manusia, bisa juga bentuknya adalah sumber daya sarana dan prasarana di perusahaan itu sendiri. Bagaimana value added dari sebuah SDM di perusahaan, ya kan, bisa mengoptimalkan kepentingan ataupun bisa mengoptimalkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, dan berikutnya juga ada filosofi bahwa di perusahaan perlu ada langkah efisiensi. Nah, efisiensi yang dimaksud apa? Dengan upaya untuk bisa membuat perusahaan bisa melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Contoh misalnya mengurangi beban-beban yang tidak diperlukan. Misalnya kalau misalnya kita bicara tentang aspek SDM, maka optimalisasi dari SDM harus dipikirkan. Ya, itu dari sisi efisiensi. Nanti konsepnya seperti itu. Nah, teori yang mendasari dari pedoman ini adalah ada kurang lebih 8 teori dasar yang menjelaskan teori ini. Yang pertama adalah bicara positive accounting theory. Jadi orang ketika kita bicara pedoman ini, kita bicara tentang perilaku dari ataupun motivasi orang dalam merubah laporan keuangan
atau tidak. Maka ini menjadi peran penting dalam pengukuran strateginya. Mengubah seperti kalau kita lihat bahwa dalam manajemen laba kita akan bisa memikirkan bahwa kenapa perusahaan melakukan manajemen laba di perusahaan. Motivasinya apa? Kalau motivasinya adalah berusaha untuk bisa mengurangi pajaknya, maka motivasinya adalah motivasi politik. Tapi ketika dia berupaya untuk bisa meningkatkan meningkatkan pendapatan, maka motivasinya adalah bonus plan. Jadi bonus plan. Artinya apa? Hal-hal itu bisa menjadi perilaku dari manajer dalam melakukan kegiatan di perusahaan. Jadi menaikkan, menurunkan laba pada dasarnya adalah ada upaya motivasi di belakang ketentuan itu. Kemudian dikaitkan lagi dengan agensi teori. Kalau kita membahas tentang agensi teori ini, pada dasarnya adalah kita membahas pada aspek bahwa agensi teori itu berbicara pada bahwa tidak semua agen itu atau sinergi dengan prinsipal. Maksudnya apa? Karena pada dasarnya agensi itu pada dasarnya ingin bisa mendapatkan lebih dibanding yang diharapkan oleh prinsipal. Nah, ini yang menjadi teori agensi yang akan mendasari dari pedoman ini. Yang berikutnya adalah signaling teori. Teori-teori yang menjelaskan tentang kalau kita melakukan perubahan di laporan keuangan akan menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan dalam perusahaan. Itu menjadi harus dipentingkan. Kemudian stakeholder teori. Stakeholder teori ini pada dasarnya adalah teori yang menjelaskan bahwa kepentingan stakeholder menjadi yang utama. Kemudian bicara lagi tentang aspek legitimasi teori. Berbicara tentang aspek legitimasi. Jadi ketika kita bicara pajak gitu ya dalam satu aspek ini, maka ketentuan membayar pajak dan tiganya itu berbicara tentang legitimasi. Kemudian ada lagi membahas tentang resource based theory. Teori ini ngebahas apa sih? Bicara tentang bahwa teori yang membahas tentang aspek bahwa semua orang itu ada fungsinya. Semua itu menjadi suatu aspek yang bisa menjelaskan pentingnya seorang manusia di perusahaan. Manusia bukan sebagai beban, tapi manusia sebagai sebuah aset yang harus dipoles supaya bisa menjadi lebih baik. Itu bicara tentang RBT. Ya, lanjut yang berikutnya bicara teori tentang packing of the theory. Apa itu packing of the theory? Itu bicara tentang pemenuhan atas kebutuhan dana yang di perusahaan yang lebih mengutamakan dana internal dibanding dana eksternal. Nah, ini bisa menjadi pilihan dalam pedoman ini dalam menjelaskan aspek yang kita inginkan. Yang berikutnya bicara teori kepatuhan, lebih cenderung kepada perusahaan harus patuh dengan aturan dan regulasi yang dijalankan oleh penguasa, artinya pemerintah. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang middle theory berdasarkan melandasi pedoman. Kita bicara tentang nilai dari perusahaan, kita bicara manajemen laba, kita bicara tentang performance kinerja keuangan, kinerja perusahaan. Kemudian kita bicara intellectual capital dan kita bicara tentang efisiensi rasio. Kita masuk berikutnya tentang pola pengukuran. Yang pertama adalah bicara tentang pengukuran dari value of firm. Nah, salah satu yang bisa kita ukur adalah dengan menggunakan namanya price to book value. Ini pada dasarnya ketika perusahaan kita bentuknya adalah go public, artinya yang diperjualbelikan bebas gitu ya atas sahamnya, maka PBV kita bisa gunakan untuk bisa mengukur tentang nilai perusahaan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah bicara tentang market price per share dibagi dengan book value per share.
market bicara tentang harga saham yang beredar itu berapa, dibagi dengan nilai saham yang tercatat dalam laporan keuangan. Ini bisa kita gunakan dalam menyusun tentang konsep book value. Jadi kalau misalnya nilainya di atas 1, maka diasumsikan bahwa dia over value. Artinya apa? Saham perusahaan dinilai lebih baik oleh investor di luar dibanding dibanding penilaian pada internal perusahaan. Gitu ya. Namun kalau seandainya bagaimana dengan aspek misalnya perusahaan itu nggak go publik, berarti kan kita nggak ada pasar nilai di pasar kan gitu ya. Maka cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan book value yang ditentukan oleh Christian dan Tarigan tahun 2007 yang menjelaskan bahwa kita bisa mengukur berapa kapasitasnya. Ya, kenapa menggunakan book value? Pada dasarnya untuk berupaya untuk bisa menjelaskan tentang pengukuran dari item book value saat ini dikurangi dengan book value dibandingkan dengan book value pada periode sebelumnya dikalikan 100%. Harapannya apa? Kalau seandainya kita berbicara pada semakin kalau misalnya book value saat ini lebih tinggi, berarti pada dasarnya adalah laba ditahannya akan lebih tinggi. Artinya apa? Ketika laba tahan dipertahankan lebih tinggi dalam perusahaan, maka konsekuensinya adalah perusahaan itu memiliki keyakinan bahwa tahun yang akan datang akan mendapatkan potensi yang mendapatkan laba yang lebih besar dibanding periode saat ini. Itu yang bisa kita bahas tentang aspek itu. Kemudian kita bicara lagi tentang pengukuran manajemen laba. Manajemen laba di sini kita berpikirnya bagaimana tahapan mengukurnya, ya kita harus melihat dari total akrualnya. Total akrual itu dari NIT dikurangi dengan CFOIT. Ya kan? Rumusnya yang kita bisa berikan menggunakan konsep estimasi dengan ordinary least square. Jadi prosesnya nanti harus pada proses menggunakan regresi dulu. Regresi sederhana untuk bisa mendapatkan nilai koefisiennya. Ya, nanti harus dilihat dengan rumus seperti ini nanti. Kemudian tahapan berikutnya setelah kita dapat akan ditentukan NAD-nya, non discretionary aktualnya, dengan rumus seperti ini. Selesai dapatin NDA, maka kita tinggal dengan mudah mendapatkan discretionary aktualnya dengan cara apa? Total aktual dibagi dengan total aset perusahaan dikurangi dengan non discretionary aktualnya, maka akan memunculkan nilai discretional aktualnya. Nah, ini yang akan dimunculkan dalam aspek manajemen laba. Kalau nilainya positif, berarti dia melakukan peningkatan laba. Dan sedangkan kalau misalnya dia nilainya negatif, berarti dia melakukan pengurangan laba. Masing-masing memiliki kalau ditanya masing-masing memiliki kepentingan masing-masing yang disebutkan di awal tadi, bahwa ketika orang memotivasi untuk diturunkan labanya, pasti masalahnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah berupaya untuk menurunkan laba itu adalah motivasinya adalah politis, berupaya untuk mengurangi pajak yang disetorkan, dibayarkan. Kalau dia ditingkatkan, maka konsekuensinya motivasinya apa? Ditingkatkan supaya mendapatkan bonus atas kerja dia di saat itu. Nah, itu menjadi suatu masukan. Jadi dengan adanya pengukuran manajemen laba, perusahaan bisa menjelaskan gitu. Oh, bagaimana kondisinya, bagaimana jelasnya untuk bisa menentukan laporan keuangan ini dibuat untuk motivasi apa. Kalau ditanya, laporan keuangan bisa dibuat berbagai macam versi, gitu. Oke, kemudian kita mengukur lagi yang namanya intellectual capital.
Ya, pengukuran dari intelektual kapital pada dasarnya adalah ada 3 aspek yang akan kita nilai. Yang pertama adalah FAKA, gitu ya. Ya, jadi pengukuran terhadap capital employee. Jadi artinya modal bagaimana kinerja modal dalam menjalankan value added-nya dia gitu. Nah, sedangkan kalau FAHU itu bagaimana tenaga SDM di perusahaan tersebut mampu meningkatkan value added-nya dia. Sedangkan STVA itu adalah struktur kapital yang yang menjelaskan tentang aspek value added-nya dia. Nah, nanti ketika kita bicara ini semua, ini akan digabung menjadi satu. FAKA ditambah FAHU ditambah STVA akan muncul yang namanya intellectual capital. Nah, ada standarisasi yang harus dibuat gitu kan. Kapan intellectual capital itu baik dan buruk dengan menggunakan konsep standarisasi tertentu. Ya. Nah, kemudian ada lagi pengukuran tentang aspek efisiensi rasio. Ya. Efisiensi rasio pada dasarnya adalah di pedoman ini menggunakan yang namanya stochastic frontier analysis. Apa itu stochastic frontier analysis? Ada pada dasar ada pengembangan konsep input dan output. Inputnya berapa, outputnya berapa. Sederhananya adalah input dan output itu inputnya 0, maka outputnya harus tidak boleh kurang dari 0. Ya. Jadi kalau ditanya input output itu adalah dicontohkan dalam konsep perbankan di sini adalah jika inputnya adalah biaya operasional, total aset, biaya tenaga kerja, maka outputnya adalah biaya pembiayaan perbankan. Nilainya itu antara 0 sampai 1. Jadi artinya apa? Kalau 0 itu berarti tidak ada peran, kalau 1 itu adalah full dari perannya. Ya, oke. Sekian pembicaraan kita terkait dengan sosialisasi pedoman pengukuran kinerja keuangan berbasis strategi keuangan. Oke.